wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan dengan dosen Bapak Imam Sukman SPD MPD dengan materi yang akan kita sampaikan yaitu Hakikat Manusia Seutuhnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Venita Melandiri. Nama saya Cihan Zara Sania. Saya Karna Damayanti. Saya Devita Umul Musyarofa. Saya Fitra Hisdiafsari. Saya Yuni Nur Zahyani. Saya Resa Sari Febriani. Nama saya Melda Dwi Agustina. Pengertian hakikat manusia seutuhnya. Manusia yang mempunyai kemampuan menggunakan hakikat keberadaannya untuk menyatakan pikiran sebagai manusia yang unik, mengkonfirmasikan pikirannya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sehingga terciptanya perbedaan moral makhluk satu dengan yang lainnya. Oke, manfaat dari hakikat manusia adalah menyadarkan diri seseorang agar mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada pada diri sendiri dan sekelilingnya. Selanjutnya, aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Esa, segala tindakannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita ketergantungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk budaya, memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Yang keempat adalah manusia sebagai makhluk susila, memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Keterkaitan antara hakikat manusia seutuhnya dengan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang agar sesuai dengan Pancasila, yang salah satunya mencintai tanah air dan berpikir kritis dalam membela NKRI dengan mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, melestarikan kebudayaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Pancasila dalam membentuk hakikat manusia seutuhnya. Oke, langsung saja untuk poin pertama, yaitu sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, di sini di dalam Pancasila menyangkut beberapa nilai yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diterapkannya Pancasila sebagai pedoman hidup, itu bertujuan supaya tidak terjadi perpecahan dan juga sekaligus menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera untuk kedepannya. Untuk poin kedua, membentuk karakter kepribadian, misalnya yaitu pada sila kedua, menjelaskan tentang nilai memahami dan menghargai sesama manusia, sehingga membentuk karakter yang beradab. Dengan adanya sila tersebut, kita dapat menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain, tidak memaksakan kehendak, dan juga dapat menciptakan lingkungan yang damai sekaligus sejahtera. Untuk poin yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antar suku, agama, ras, dan adat istiadat. Contohnya seperti 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Untuk poin yang kedua, menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, atau ras. Ketiga, menghargai diri sendiri. Dan untuk poin yang terakhir, menghargai privasi orang lain, misalnya mengetuk pintu sebelum masuk kamar anggota keluarga lain atau meminta izin sebelum meminjam barang. Oke, jadi nilai luhur Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai luhur yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meliputi percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama, kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Kemudian yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur Pancasila. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia.
Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kelima, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dan yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai luhur sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan 1. Mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Mengutamakan musyawarah. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, yang kelima, mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama. Oke. Nilai luhur sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau yang merugikan kepentingan umum. Dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. 2. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. 3. Manusia merupakan makhluk multidimensional dan memiliki potensi untuk belajar dan berkembang melalui pendidikan. Nomor 4, pendidikan merupakan media untuk mengembangkan potensi manusia secara lebih merata dan sistematis. Manusia Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, berbeda pada nilai-nilai ideologis Pancasila. 5. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan untuk yang terakhir, nomor 6, jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.